Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvira Nanda, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019 Universitas Teknologi Sumbawa. Di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang modul. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh shortcode sederhana pada pembuatan aplikasi KiviMD. Nah, sebelum ke penjelasan pada shortcode-nya, terlebih dahulu kita mengetahui tentang konsep paradigma dari Object Oriented Programming atau biasa disebut dengan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Object Oriented Programming yang disingkat dengan OOP adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Nah, kita misalkan sebuah mobil. Mobil memiliki ciri punya ban, stang, kursi, pedal, gas, rem, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa memisalkan ketika pedal diinjak, apa yang terjadi, ketika direm, apa yang terjadi, dan lain sebagainya. Program juga demikian. Semua unit dalam program bisa dianggap sebagai objek. Objek besar dibangun dari objek-objek yang lebih kecil. Objek yang satu berinteraksi dengan objek yang lain sehingga semua menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Adapun istilah-istilah dalam OOP ini atau Object Oriented Programming, yaitu ada kelas, variable kelas, data member, overloading fungsi, overloading operator, variabel instanisasi, pewarisan atau inheritance, instance, instanisasi, metode, dan yang terakhir yaitu objek. Kita langsung ke pembuatan kelas. Nah, kita mendefinisikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas, diikuti oleh nama kelas tersebut. Berikut adalah sintak pembuatan kelas Python. Kelas memiliki docstring atau string dokumentasi yang bersifat opsional, artinya bisa ada atau tidak. Docstring bisa diakses dengan menggunakan format class name, titik, underline, doc, underline. Nah, class body terdiri dari semua pernyataan berupa atribut fungsi dan data dari kelas. Nah, adapun contoh dari kelas yang sederhana bisa dilihat pada gambar ini. Variabel jumlah karyawan adalah variabel kelas yang dibagi ke semua objek dari kelas ini. Variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik. Misalnya karyawan titik jumlah underline karyawan. Metode underscore 2 kali init lalu underscore 2 kali dalam kurung adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Fungsi-fungsi di dalam kelas disebut metode. Pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya. Selanjutnya ke instanisasi objek. Untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi underscore 2 kali init, kemudian underscore 2 kali buka kurung dan tutup kurung pada saat kita mendefinisikannya. Selanjutnya yaitu kita mengakses kelas atribut. Nah, kita bisa mengakses kelas atribut objek dengan menggunakan operator titik. Variabel kelas bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya. Bisa kita lihat pada contoh di gambar. Sekarang kita dapat melihat hasil dari contoh mengakses atribut di atas. Ada nama Sarah, gaji, dan nama Budi ada gajinya, dan total karyawannya ada 2. Selanjutnya yaitu mengubah atribut objek, bisa dilihat pada gambar di video ini. Itu ada print dalam kurung tanda petik setelah mengubah ada karyawan 1, karyawan 2. Bisa dilihat pada shortcode yang saya blok.
Nah, adapun hasilnya yaitu ada nama Sarah, setelah mengubahnya yaitu ada nama Ratna, gajinya 100, nama Bambang, gajinya 200, dan total karyawannya ada 4. Ada juga yaitu menambah atribut objek. Dan bisa dilihat pada video ini yaitu pada gambar yang saya blok paling bawah ada karyawan 3, karyawan 4, dan karyawan 1 tampilkan underline profil dan seterusnya. Dan adapun hasilnya yaitu ada nama Sarah dan gajinya, nama Budi dan gajinya, nama Ratna dan gajinya, nama Bambang dan gajinya itu ada total karyawannya ada 4. Dan adapun cara yang lebih elegan untuk memodifikasi atribut adalah dengan menggunakan fungsi-fungsi seperti getat, ttr dan seterusnya, hasa ttr dan seterusnya. Bisa dilihat pada contoh short code kelas sederhana ini yaitu yang sudah saya blok di paling bawah. Nah, adapun hasilnya setelah di run yaitu ada hasilnya itu sesuai di mana gaji Bambang tidak ada dan print total karyawan jumlah karyawan tidak dapat dieksekusi karena di dalamnya terdapat fungsi yang mewajibkan gaji harus diisi. Atribut kelas build. Setiap kelas di Python memiliki atribut bawaan yang bisa diakses menggunakan operator titik. Atribut tersebut yaitu ada dictionary yang berisi namespace dari kelas, ada doc mengakses string dokumentasi atau docstring dari kelas tersebut, ada name yaitu nama kelas, ada modul yaitu nama modul tempat kelas didefinisikan. Dan adapun nilai atribut ini di mode interaktif adalah main. Selanjutnya yang terakhir yaitu basis dari kelas. Bila kelas tidak merupakan turunan dari kelas lain, maka induknya ialah kelas objek. Contohnya pada short code di bawah ini. Maksudnya pada gambar yang telah di video ini. Selanjutnya ada penghancuran objek. Python menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis untuk menghemat memori. Python melakukan penghapusan objek secara otomatis tanpa ada pemberitahuan. Kita bisa menggunakan sebuah metode khusus yaitu metode underscore 2 kali, lalu del underscore 2 kali buka kurung dan tutup kurung yang disebut destruktor. Adapun contoh dari penggunaan destruktor bisa dilihat pada gambar yang telah saya cantumkan. Selanjutnya yaitu pewarisan atau inheritance. Satu kelas anak bisa mewarisi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk. Adapun sintak dari pewarisan ini yaitu ada dimulai dari kelas, spasi, subkelas name dan seterusnya. Nah, telah saya berikan contoh gambar pada video ini dimulai dari kelas induk titik 2 yaitu mendefinisikan kelas induk. Selanjutnya ada print yaitu memanggil konstruktor induk. Nah, selanjutnya ada def parent underline method yaitu untuk memanggil metode induk dan seterusnya sehingga sampai dengan C titik get underline attr yaitu kembali memanggil metode induk. Bisa dilihat hasil dari runnya yaitu ada memanggil konstruktor anak, memanggil metode anak, memanggil metode induk dan atribut induk titik 200. Selanjutnya kita ke metode overriding, yaitu memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk di dalam kelas anak. Dapat diperhatikan contohnya itu pada gambar yang telah saya cantumkan.
dimulai dari kelas induk dan seterusnya sampai dengan c.my_method buka kurung dan tutup kurung, dan setelah di run menghasilkan memanggil metode anak. Selanjutnya ke overloading metode, bisa dilihat pada gambar, yaitu ada beberapa fungsi umum yang sering di override di dalam kelas. Ada terdapat pada gambar di video ini, yaitu tabel menunjukkan beberapa fungsi umum yang sering di override di dalam kelas. Kita lanjut ke overloading operator. Kita bisa mendefinisikan metode add dalam kelas kita untuk melakukan penjumlahan vektor dan kemudian operator plus akan berfungsi sesuai kehendak kita. Perhatikan contoh yang telah saya berikan, yaitu pada gambar. Dimulai dengan kelas vektor titik 2 dan seterusnya sampai dengan V1 sama dengan vektor 5,10 dan V2 sama dengan vektor 4,-2. Lalu print V1 plus V2 sehingga menghasilkan vektor dalam kurung 9,8. Dan yang terakhir yaitu menyembunyikan data atau data hiding. Sebuah atribut objek bisa dibuat terlihat ataupun tersembunyi di ruang kelas. Caranya di Python adalah dengan memberi nama atribut dengan diawali tanda underscore 2 kali. Dengan begitu, atribut tersebut tidak akan dapat tampak dari luar kelas. Bisa dilihat pada contoh gambar yang telah saya cantumkan, yaitu kelas counter titik 2 underscore 2 kali secret underscore count sama dengan 0 dan seterusnya sampai dengan print counter. Nah, Python melindungi atribut tersebut dengan mengubah namanya. Kita bisa mengakses atribut seperti dengan format objek titik underscore class name underscore 2 kali attr name seperti contoh selanjutnya pada gambar selanjutnya, yaitu ada kelas counter dan seterusnya, dan sampai dengan bagian terakhir ada print dalam kurung counter titik underscore counter kelas name-nya dan underscore 2 kali lalu secret underscore count. Nah, penjelasan OOP dapat ditarik kesimpulan bahwa pemrograman Python dengan framework KVMD menggunakan paradigma OOP. Line 3 merupakan pendefinisian kelas di mana nama kelas yaitu struktur dasar APP. Kelas struktur dasar APP merupakan anak kelas di mana kelas struktur dasar APP bersifat kelas induk, bersifat diwariskan oleh kelas induk. Sedangkan MDAPP sebagai kelas induk yang bersifat mewariskan. Intinya, kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk. Dan yang terakhir, satu kelas anak bisa mewarisi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.